Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fibrianti Mutia Amir. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi paper saya yang kelima yang berjudul Konsep Pembinaan Olahraga Secara Pedagogi. Materi ini mempunyai latar belakang program pengajaran pendidikan jasmani adalah tempat untuk mengajarkan keterampilan, strategi, konsep-konsep, serta pengetahuan esensial yang berkaitan dengan hubungan antara kegiatan fisik dengan perkembangan fisik, otot dan syaraf, kognitif, sosial, serta emosional anak. Ini berarti bahwa program pendidikan jasmani yang baik bertindak sebagai dasar yang kokoh dan solid untuk seluruh program olahraga dan aktivitas fisik di sekolah dan masyarakat. Pembinaan olahraga merupakan bagian dan upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia yang ditujukan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani seluruh masyarakat, serta pengembangan prestasi olahraga yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan nasional. Kemudian rumusan masalahnya di sini yang pertama konsep pembinaan olahraga. Yang kedua, bentuk pembinaan olahraga secara pedagogi. Adapun tujuannya yaitu untuk menggambarkan konsep pembinaan olahraga yang baik dalam sudut pandang pedagogi. Baik, yang pertama, konsep pembinaan olahraga. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dalam pasal 17 menyebutkan tentang ruang lingkup olahraga meliputi 3 bentuk olahraga, yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, serta olahraga prestasi. Nah, untuk mencetak atau menghasilkan prestasi tinggi, pembinaan olahraga tidak luput dari pembinaan olahraga pendidikan. Dalam hal ini pada tingkat sekolah, yakni pelajar sebagai pelakunya. Program pembinaan olahraga tidak bisa dilakukan secara instan. Nah, pembinaan harus dilakukan melalui proses yang benar dan melalui tahap-tahap secara kontinu. Pembinaan juga harus benar-benar terorganisir melalui kerjasama antar instansi, organisasi maupun stakeholder keolahragaan. Pembinaan olahraga pendidikan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan keolahragaan nasional. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Pembinaan olahraga di sekolah harus dapat dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan, karena diharapkan nantinya dapat menghasilkan calon-calon atlet yang dapat berprestasi hingga ke tingkat nasional. Asisten Deputi Keserasian Kebijakan Pemda Kemenpora menyatakan olahraga pendidikan penting untuk melahirkan bibit-bibit atlet. Jika pembibitannya baik, olahraga nasional akan bergerak ke arah yang prima. Mencetak atlet potensial tidak bisa dilakukan dengan cara instan. Nah, pembinaannya berjenjang. Kompetisi rutin, pemberian jam terbang, ketersediaan dana pembinaan dari pemerintah, serta fasilitas-fasilitas dan perhatian pemerintah menjadi faktor yang penting dalam upaya melahirkan bibit-bibit atlet. Kemudian yang ketiga, bentuk pembinaan olahraga secara pedagogi. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
Nah, berikut ini adalah upaya-upaya untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam bidang keolahragaan, yaitu yang pertama mengarahkan pada peningkatan kesegaran jasmani, mental, dan rohani, serta ditujukan untuk membentuk watak dan kepribadian. Kemudian yang kedua, gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat terus ditingkatkan agar lebih meluas dan merata di seluruh pelosok tanah air. Lalu yang ketiga, pembinaan olahragawan sedini mungkin melalui pencarian dan pemantauan, pembibitan, pendidikan, dan pelatihan olahraga prestasi. Lalu yang keempat, perbaikan gizi olahragawan juga harus diperhatikan, penyempurnaan metode pelatihan dan penggunaan peralatan olahraga perlu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat. Kemudian yang kelima, penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai di lingkungan sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Lalu yang keenam, olahragawan, pelatih, dan pembina yang berprestasi perlu diberi perhatian khusus dan penghargaan yang wajar untuk meningkatkan semangat dan motivasi dalam memacu prestasi yang lebih tinggi lagi. Berikut ini adalah konsep pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan. Yang pertama, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional. Yang kedua, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang dilakukan guru dan dosen olahraga yang berkualifikasi dan sertifikasi dan dukungan sarana prasarana yang memadai. Lalu yang ketiga, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan olahraga sesuai dengan bakat dan minat. Kemudian yang keempat, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat dan bakat, kemampuan, minat dan bakat peserta didik itu sendiri secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, dari materi ini dapat saya simpulkan untuk melakukan pembinaan terhadap peserta didik atau calon olahragawan tentu bukanlah suatu hal yang gampang untuk dilakukan. Mulai dari pemantauan, mencari bibit, hingga menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan olahraga akan memakan waktu yang cukup lama, tenaga hingga biaya yang tidak sedikit. Namun, pemerintah Indonesia sudah berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan pencarian bibit-bibit olahragawan hingga ke pelosok desa, walau belum mencapai target yang diinginkan, akan tetapi kita selaku guru olahraga perlu dan wajib mendukung upaya pemerintah tersebut. Nah, saran saya selaku guru olahraga dan kita wajib membantu program pemerintah dalam mencari bibit-bibit prestasi dalam segala jenis olahraga. Dimulai dari siswa-siswa sekolah, anak-anak di lingkungan tempat tinggal kita, hingga anak kenalan yang bisa kita ajak untuk ikut berpartisipasi dalam program pemerintah guna mencapai generasi emas di bidang olahraga. Semoga olahraga di Indonesia semakin maju dan semakin berkembang di kancah nasional maupun internasional. Baiklah, sampai
sampai di sini dulu materi paper saya yang kelima. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.